Kadar air merupakan salah satu sifat fisik dari bahan yang menunjukkan banyaknya air yang terkandung di dalam bahan tanah. Pengukuran penentuan kadar air dapat ditentukan dengan beberapa metode, di antaranya metode pengeringan. Prinsip penentuan kadar air dengan pengeringan adalah penguapan yang ada dalam bahan dengan jalan pemanasan. Kemudian dilakukan penimbangan terhadap bahan hingga berat konstan yang mengindikasi bahwa semua air yang terkandung dalam bahan sudah teruap semua. Penentuan kadar air dengan cara ini relatif mudah dan ekonomi. Selanjutnya, metode pengeringan terbagi menjadi dua. Yang pertama, metode oven kering. Prinsip dari metode oven kering adalah bahwa air yang terkandung dalam suatu bahan akan menguap bila bahan tersebut dipanaskan pada suhu 105 derajat Celcius selama waktu tertentu. Perbedaan antara berat sebelum dan sesudah dipanaskan adalah kadar air. Yang kedua, metode oven vakum. Prinsip metode oven vakum adalah mengeringkan produk yang mudah terdekomposisi pada suhu 100 derajat Celcius di dalam suhu tempat yang dapat dikurang tekan udaranya atau divakumkan. Yang kedua ada metode destilasi. Prinsip pengukuran kadar air dengan metode destilasi adalah menguapkan air bahan dengan cara destilasi menggunakan pelarut immiscible, kemudian air ditampung dalam tabung yang diketahui volumenya. Yang ketiga ada metode Carl-Fisher atau metode kimiawi. Metode ini digunakan untuk mengukur kadar air, contoh dengan metode volumetri berdasarkan prinsip titrasi. Titran yang digunakan adalah reaksi Carl-Fisher atau campuran indium, sulfur dioksida, dan pyridin dan larutan metanol. Reaksi Carl-Fisher pada metode ini sangat tidak stabil dan peka terhadap udara air. Oleh karena itu, sebelum digunakan reaksi harus selalu distandarisasi terlebih dahulu. Berikutnya praktikum penentuan kadar air metode oven kering. Dengan tujuan menentukan presentasi kandungan air dalam suatu sampel yang akan ditentukan kadar airnya. Prinsip kerjanya, sejumlah tertentu sampel dipanaskan pada suhu 100-105 derajat pada cawan yang telah diketahui beratnya. Kemudian ditimbang sampai diperoleh berat konstan. Berat air diperoleh dari kehilangan berat setelah pemanasan. Persamaan reaksinya dapat dilihat pada penayangan video. Adapun alat dan bahannya, alat yang digunakan pertama cawan porselen, yang kedua oven listrik, yang ketiga desikator, yang keempat penjepit cawan, dan yang terakhir neraca analitik. Bahan yang digunakan adalah sampel CaCO3 dikali X-H2O. Yang pertama ada cawan porselen, oven listrik, desikator, penjepit cawan, dan neraca analitik. Berikut adalah gambar-gambarnya. Bahan yang digunakan adalah sampel CaCO3 kali X-H2O. Berikut dapat dilihat prosedurnya. Adapun rumus perhitungannya untuk massa air sama dengan massa cawan ditambah sampel dikurang massa cawan ditambah residu. Untuk massa cawan ditambah sampel dikurang massa cawan kosong. Untuk persen kadar air sendiri, massa air per massa sampel dikali 100. Jadi dapat ditarik kesimpulan, pengukur kadar air dalam suatu bahan sangat diperlukan dalam berbagai bidang untuk mengetahui baik tidaknya suatu bahan atau olahan pangan.
sini saya akan melakukan praktikum penetapan bulk density, ruang pori, dan particle density. Praktikum ini bertujuan untuk mengetahui bulk density, ruang pori, dan particle density. Bahan yang digunakan dalam praktikum ini adalah tanah yang sudah dikeringkan dan air. Dan alat yang digunakan dalam praktikum ini yaitu beker gelas, gelas ukur 100 ml, sendok tanah, batang pengaduk, dan timbangan analitik. Selanjutnya kita masuk ke prosedur kerja. Yang pertama, penetapan particle density. Masukkan tanah ke dalam gelas ukur 100 ml hingga volume 55 ml. Kemudian getok gelas ukur dengan tangan selama 15 menit sampai tanah padat atau tidak terjadi penurunan lagi. Setelah itu ukur volume tanah dan catat hasilnya. Setelah digetok 15 menit terjadi penurunan volume sebanyak 5 dari 55 ml menjadi 50 ml. Kemudian timbang beker gelas untuk digunakan sebagai wadah tanah. Untuk mengetahui berat volume tanahnya dapat dihitung dengan berat beker gelas ditambah berat tanah dikurang berat dari beker gelas. Untuk mengetahui penetapan bulk density, maka kita akan menghitung bulk density sama dengan berat tanah per volume tanah. Berat tanah setelah diketok selama 15 menit itu 52,3 dan volume tanah setelah diketok selama 15 menit adalah 50. Maka bulk density yang didapat 1,046%. Yang kedua, untuk menentukan total ruang pori, pertama, isi gelas ukur dengan air hingga volume 70 ml. Lalu, masukkan tanah yang sudah ditembang tadi ke dalam gelas ukur. Kemudian aduk tanah selama 5 menit hingga tanah bercampur dengan air. Pengadukan dilakukan dengan tujuan agar udara yang ada pada tanah dapat keluar. Setelah tanah selesai diaduk selama 5 menit, selanjutnya menghitung total ruang pori. Untuk mengetahui total ruang pori, maka kita harus mengetahui dulu volume ruang porinya. Volume ruang pori dapat diketahui dengan rumus volume tanah ditambah volume air dikurang volume tanah. Volume tanah yang kita masukkan ke dalam gelas itu 50. Volume air itu 70 dan volume air tanah itu 86 dan hasilnya adalah 34. Selanjutnya, penentuan total ruang pori. Rumus yang digunakan yaitu total ruang pori sama dengan volume ruang pori per volume tanah dikali 100%. Volume ruang pori itu 34 per volume tanah itu 50 dikali 100%. Maka hasil yang didapat adalah 68%. Selanjutnya kita menentukan particle density. Rumusnya sama dengan berat tanah per volume ruang pori. Berat tanah yang kita dapat itu adalah 52,3 dan volume ruang pori itu 34. Maka hasilnya adalah 1,53%. Sekian yang dapat kami sampaikan. Kami akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.